Happy birthday teman-teman. Untuk teman-teman semua yang berulang tahun di bulan Juli. Bible fact kali ini tentang dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman jarang ya dengar cerita ini. Jadi kali ini Bible fact-nya adalah tentang Yudas. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Yudas itu dikenal dengan bendahara untuk membeli sesuatu yang mereka perlukan pada hari raya atau juga untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Namun dia juga dikenal sebagai pencuri, teman-teman. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Yudas di minggu ini? Makanya ikuti bersama-sama dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam teman-teman, bertemu lagi dengan aku Nathan. Masih di tahun bangkit jadi teranglah. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kalian yang berulang tahun. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Agar sama-sama kita semua bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami selama beribadah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Coba, tapi belum diangkat nih jempolnya. Coba, luar biasa angkat jempol ya kakak tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wih. Udah siap dengerin firman Tuhan? Udah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah siap menyembah Tuhan? Siap. Wih, Kak. udah siap nih. Sekarang yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, oke? Oke. Kak. Yuk tepuk tangannya ya teman-teman. Badannya digoyang-goyang. Kita mau lebih semangat lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, badannya diangkat seperti ini. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dari awal lagi, oke? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi dari awal, oke? Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sambil menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih lagi menarinya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Boleh silakan kembali duduk. Yang masih semangat, boleh sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi kita memuji menyembah nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini tersebut. Terima kasih.
Sungguh-sungguh lagi adik-adik siapkan hati dan pikiran kalian. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami ingin mendengar firman ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami selama mendengar firman. Kiranya firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Theo. Oke, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta untuk semuanya duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang murid yang gagal. Nah, adik-adik di sini tahu nggak sih apa artinya murid itu? Ada yang tahu nggak artinya murid? Coba kakak mau tanya deh, siapa di sini yang mengaku bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Angkat tangannya. Oke, kalau gitu tahu nggak sih artinya murid itu apa? Nah adik-adik, jadi arti murid Tuhan Yesus itu sendiri adalah menjadi murid Kristus adalah hidup sebagai orang percaya dan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Gimana tuh Kak caranya menjadi murid Tuhan Yesus? Kita harus menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan, melakukan gaya hidup pujian, penyembahan dan doa setiap hari. Nah kira-kira kalau tema hari ini adalah menjadi murid yang gagal, kira-kira kita akan membahas tentang siapa ya? Ada yang tahu nggak siapa ya? Kira-kira di Alkitab tentang murid yang gagal? Murid Tuhan Yesus kan ada 12 nih adik-adik. Nah salah satunya tuh adalah Yudas Iskariot. Jadi sekarang kita akan membahas tentang Yudas Iskariot, murid yang gagal. Yuk kita siapkan Alkitabnya, buku catatannya dibuka. Kita akan membahas firman Tuhan tentang Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari 12 murid Kristus nih adik-adik. Tapi dia ini tugasnya adalah sebagai bendahara. Bendahara itu apa Kak? Nah, bendahara itu sebagai pemegang kas. Pemegang kas itu kira-kira misalkan nih adik-adik sedang ada keperluan sesuatu. Nanti Yudas nih yang ngasih uangnya untuk memberi sesuatu, untuk memberikan persembahan atau juga untuk memberikan sedekah pada orang-orang miskin. Nah tapi motivasi pelayanan Yudas ini nggak hanya untuk melayani Tuhan loh adik-adik. Tapi dia motivasinya adalah karena cinta uang. Motivasi pelayanannya bukan karena melayani Tuhan sepenuh hati, tetapi karena kebutuhan akan uang. Padahal Yudas ini setiap harinya sering kali melihat mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sering kali melihat mujizat-mujizat, tetapi hatinya tidak sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Melainkan karena kecintaan akan uang. Nah, coba kita buka di Alkitab kita di Lukas 10 ayat 27. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di kitab Lukas 10 ayat 27. Sudah ketemu semuanya? Ya, kakak akan bacain ya. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik dikatakan di situ bahwa kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama kita manusia seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Nah apakah Yudas mengasihi Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Ya, Yudas mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Yudas lebih mengasihi uang atau lebih cinta akan uang daripada Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita lihat kisahnya bersama-sama di kitab Markus 14. Nah adik-adik boleh nih, nanti kalau di rumah sudah selesai ibadahnya, boleh ya dibaca lagi kitab Markus 14 dari awal sampai habis. Di situ lengkap ada detail-detailnya. Oke, kakak akan jelasin secara singkat, padat, dan detail ya. Oke, pada suatu ketika para pemimpin agama atau imam-imam kepala di negeri itu tidak suka nih sama Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus dan menyingkirkannya. Wah, serem sekali adik-adik. Para pemimpin agama itu, imam-imam kepala itu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini menawari diri untuk bekerja sama kepada imam-imam kepala itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Hanya demi apa adik-adik? Hanya demi uang. Jadi Yudas rela mengkhianati Tuhan Yesus, rela memberikan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala itu untuk ditangkap hanya demi uang. Nah, Yudas diberikan berapa adik-adik? Ada yang tahu nggak?
Yudas diberikan uang upah sebanyak 30 uang perak. Nah, mulai dari saat itu juga Yudas mencari kesempatan yang tepat untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan juga orang-orang itu. Kemudian di lain cerita, ada kemudian pada malam hari setelah makan Paskah, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya. Siapa aja? Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Nah, singkat cerita setelah berdoa, Tuhan Yesus mengobrol lah dengan 3 muridnya itu. Setelah berbincang-bincang, saat masih berbincang-bincang nih adik-adik, tiba-tiba datanglah Yudas bersama dengan rombongan dari seluruh imam-imam kepala, membawa pedang, membawa pentung untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, di sini Yudas mencium Tuhan Yesus dan dikasih tahu nih ke imam-imam kepala rombongan itu, kalau orang yang saya cium itu adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ditangkaplah Tuhan Yesus pada saat itu. Kemudian ditangkaplah Tuhan Yesus dan dijatuhi hukuman mati nih adik-adik. Seram sekali ya. Nah, Yudas di situ juga belum tahu kalau Tuhan Yesus itu ditangkap untuk dijatuhi hukuman mati. Kira-kira Yudas menyesal nggak ya? Nah, di sini dikatakan Yudas sangat menyesal akan memberikan Tuhan Yesus ke imam-imam kepala itu. Yudas menyesal dan akhirnya Yudas memberikan kembali uang 30 perak itu tadi kepada imam-imam kepala. Dan akhirnya Yudas menyesal dan gantung diri. Nah, kira-kira nih adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yudas Iskariot ini? Ada yang tahu nggak? Iya, yang pertama, kepercayaan lebih berharga nih adik-adik daripada keuntungan sementara. Yudas sudah dikasih kepercayaan untuk jadi bendahara tadi. Dikasih banyak sekali tanggung jawab. Sebaiknya kita lakukan dengan segenap hati, jangan setengah-tengah. Kalau setengah-setengah nanti jadi seperti Yudas. Nah, kalau kita lakukan dengan segenap hati, maka motivasi kita hanya untuk melayani Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua adalah yang dapat kita pelajari dari kisah Yudas ini adalah jangan serakah. Nah, jangan serakah ini juga berkaitan dengan uang, dengan hal lainnya. Bukan dengan uang aja adik-adik. Misalkan adik-adik nih punya mainan, punya makanan, tapi gak mau berbagi sama adiknya, sama saudaranya. Itu termasuk perbuatan jangan serakah. Oke, dalam kisah Yudas ini kita belajar cinta akan uang adalah akar dari dosa-dosa yang lain. Maksudnya apa tuh Kak? Misalkan nih, adik-adik mau membeli mainan. Nah, di situ adik-adik kan membutuhkan uang tetapi uangnya gak cukup. Nah, adik-adik melakukan apapun untuk mendapatkan uang itu. Misalkan mencuri, merampok, itu hal yang tidak baik. Nah, lebih buruk lagi, misalkan kakak kasih contoh. Adik-adik membutuhkan uang. Terus kebetulan minggu depan lagi untuk pembayaran buku, pembayaran SPP sekolah. Nah, adik-adik bilang ke orang tua, Mama, Papa, bayar uang sekolahnya 500.000 ya. Padahal pada kenyataannya hanya 200.000. Nah, itu adalah salah satu dosa yang mengikuti karena kita cinta akan uang. Dosanya yang terjadi apa adik-adik? Berbohong. Nah, di situ adalah cinta akan uang adalah akar dari segala dosa-dosanya. Nah, yang ketiga adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, kakak mau tanya tadi, Yudas nyesel nggak saat sudah Tuhan Yesus ditangkap? Iya, Yudas sangat menyesal. Nah, kita bisa menghindari penyesalan-penyesalan yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik dengan cara apa? Dengan cara berpikir sebelum bertindak dari apa yang akan terjadi, apa yang kita lakukan. Kita sebagai murid-murid Kristus harus menjaga perilaku, perkataan, dan hati kita agar tidak menyimpang dari firman Tuhan. Pada kisah ini, setelah Yudas menyerahkan dan mengkhianati Tuhan Yesus, ia sangat menyesal. 30 perak yang dia dapat dikembalikan dan ia sampai menggantung diri. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana agar kita tidak menjadi seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah kita harus mencintai Tuhan Yesus sepenuhnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi kita mencintai Tuhan Yesus dan menaati firman-firmannya dengan segenap hati. Gak boleh setengah-setengah ya adik-adik. Jadi pelajaran yang dapat dipelajari yang pertama adalah tadi boleh dicatat. Kepercayaan lebih berharga daripada keuntungan sementara. Yang kedua adalah jangan serakah. Yang ketiga adalah berpikir sebelum bertindak. Dan yang terakhir yang paling penting adalah cintai Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan segenap akal budi. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Boleh dirapikan Alkitab dan buku catatannya. Boleh adik-adik pelajari lagi kisah tentang Yudas ini di kitab Markus 14.
Yuk adik-adik boleh dirapikan Alkitabnya dan buku catatannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala kelimpahan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati Tuhan firman-Mu ini, agar dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami segenap hati hanya untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami Tuhan Yesus. Hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke adik-adik, kakak juga teringat untuk kamu semua yang berulang tahun di bulan ini. Kalau ada kamu yang berulang tahun di bulan Juli ini, kakak undang semuanya berdiri, angkat kedua tangan kamu, kakak akan berdoa buat kamu semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun di bulan ini. Biar Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, bertambah juga cinta mereka kepada Tuhan, bertambah kasih karunia Tuhan atas hidup mereka, dan ditambah-tambahkan juga berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah sudah Tuhan siapkan bagi setiap mereka. Hidup mereka, aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang selalu pimpin kemanapun mereka melangkah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan juga apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka selalu berhasil. Cita-cita mereka, keinginan mereka, semuanya terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar diberkati Tuhan setiap mereka hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kakak ajak sekali lagi kita sama-sama berdoa, berterima kasih dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan dan juga kami boleh belajar firman Tuhan. Biar semua pujian kami, penyembahan kami dan juga firman yang kami dengar semua berkenan kepada Tuhan. Dan kami belajar diubahkan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran dan taat sama perintah Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan sebelum kami menutup ibadah ini, biar kami menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kasih karunia, berlimpah-limpah diberikan, dicurahkan kepada setiap kami. Dan kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai melindungi kami senantiasa. Dan biarlah apa saja yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.